Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di sini kami ingin mempresentasikan tugas mini project kami dari mata kuliah Integrated Coastal Zone Management atau pengelolaan wilayah pesisir terpadu. Di sini kami beranggotakan 2 orang, yaitu Esther Winona Tangapari dan saya Fitri Agustina Duyanti. Zonasi adalah suatu bentuk rekayasa pemanfaatan ruang melalui penetapan batas-batas fungsional sesuai dengan potensi sumber daya dan daya dukung, serta proses-proses ekologis yang berlangsung sebagai satu kesatuan dalam ekosistem pesisir. Zonasi diperlukan untuk membagi wilayah dalam zona-zona yang sesuai dengan peruntukan dan kegiatan yang saling mendukung, serta memisahkannya dari kegiatan yang bertentangan sehingga dapat mengharmonisasikan kepentingan pembangunan ekonomi dengan pelestarian sumber daya serta memperhatikan karakteristik dan keunikan wilayah tersebut. Penetapan zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil atau RZWP 3K Provinsi Aceh sesuai amanat Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Provinsi Aceh menjadi provinsi ke-27 yang berhasil mengesahkan Perda atau Kanun, yaitu dengan menetapkan Kanun Nomor 1 Tahun 2020 tentang RZWP 3K tahun 2020 sampai 2040 dan ditetapkan pada 17 April 2020. Aceh sendiri punya 8 zona pemanfaatan umum di kawasan perairan. Yang pertama yaitu zona pariwisata atau KPUW. Zona pariwisata adalah perairan laut yang diperuntukkan bagi kegiatan pariwisata karena memiliki panorama yang indah, keunikan bentang alam, dan adanya situs peninggalan sejarah. Zona pariwisata ini dibagi menjadi 3 subzona, yaitu zona wisata alam bawah laut, zona wisata alam pantai atau pesisir dan pulau-pulau kecil, dan zona wisata olahraga air. Untuk zona pariwisata Aceh seluas 4,740 hektar yang terbagi dalam pemanfaatan wisata alam bawah laut 155 hektar, wisata alam atau pesisir dan pulau-pulau kecil 209 hektar, dan wisata olahraga air 1,092 hektar. Nah, ini merupakan zonasi dari wilayah pariwisata di Provinsi Aceh, yaitu salah satunya Pulau Aceh. Selanjutnya ada zona pemukiman atau KPUPM. Zona pemukiman adalah ruang yang diperuntukkan bagi kawasan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perkehidupan dan penghidupan. Zona pemukiman ini merupakan bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik perkotaan maupun pedesaan. Zona permukiman dibagi menjadi 3 subzona perumahan dan 1 pemukiman nelayan. Yang pertama zona perumahan kepadatan tinggi, contohnya itu di daerah Kuta Alam dengan luas 109,06 hektar. Dan yang kedua ada zona perumahan kepadatan sedang, contohnya itu di daerah Kutaraja dengan luas 60,31 hektar. Dan yang ketiga ada zona perumahan kepadatan rendah, contohnya yaitu daerah Gamplong Blang. Dan yang terakhir, pemukiman nelayan di Aceh berupa rumah yang dibangun di atas badan air diarahkan menjadi zona pemukiman dengan luas 9,42 hektar dan terletak di Pulau Pusong, Kota Langsa. Nah, untuk kepadatan tinggi pada Provinsi Aceh terdapat di Kuta Alam. Untuk kepadatan sedang terdapat di Kutaraja. Dan untuk kepadatan rendah terdapat di Gampong Blang. Terakhir untuk pemukiman nelayannya terdapat di Pulau Pasong pada Provinsi Aceh. Selanjutnya adalah zona pelabuhan atau KPUPL. Zona pelabuhan adalah ruang yang terdiri atas daratan dan atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang digunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, bongkar muat barang, yang berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran, dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra-antar moda transportasi. Salah satu zona pelabuhan di Aceh adalah Pelabuhan Malayati dan merupakan pelabuhan tertua di Aceh. Pelabuhan Malayati merupakan salah satu pelabuhan internasional dan pelabuhan utama di Provinsi Aceh sebagai terminal bongkar muat angkutan barang. Pelabuhan Malayati resmi menjadi pelabuhan peti kemas pada tanggal 5 Agustus tahun 2016. Pelabuhan ini memiliki dermaga sepanjang 384 meter dan dapat menampung 3 kapal yang berukuran 100 meter dengan muatan 300 TEU peti kemas. Ini adalah contoh dari Pelabuhan Malayati. Selanjutnya yaitu zona hutan mangrove atau KPUM. Zona hutan mangrove adalah hutan yang tumbuh di air payau dan dipengaruhi oleh pasang surut air laut.
Arahan zona hutan mangrove di Aceh seluas 184,86 hektar. Terbesar di wilayah Kota Sabang, Banda Aceh, dan Pantai Timur yaitu Kabupaten Aceh Timur dengan luas 80,45 hektar. Kota Langsa dengan luas 5.252,15 hektar. Aceh Tamiang dengan luas 15.447,91 hektar. Aceh Utara dengan luas 959,11 hektar. Dan Lakseumawe dengan luas 88,34 hektar dan Birewen dengan luas 25,57 hektar. Gambaran Kota Langsa, yang dimana terdapat wisata hutan mangrove. Selanjutnya adalah zona perikanan budidaya atau KPUPB. Zona perikanan budidaya adalah bagian dari zona perikanan budidaya yang memelihara, membesarkan, dan atau membiarkan ikan atau biota perairan laut atau mengambil lokasi pembudidayaan di laut. Aceh memiliki zona perikanan budidaya seluas 61.436 hektar. Tujuannya yaitu untuk menyediakan ruang bagi kelangsungan mata pencarian budidaya air laut dan menjadikan kegiatan perikanan sebagai salah satu penggerak ekonomi Aceh. Pelabuhan perikanan Samudra Lampulo contohnya. Pelabuhan ini terletak di kota Banda Aceh dengan daerah penangkapan ikan di Selat Melaka dan Samudra Hindia yang termasuk ke dalam wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia. Ini adalah contoh pelabuhan perikanan Lampulo, di mana pelabuhan ini juga sebagai tempat pelelangan ikan di Provinsi Aceh. Zona perikanan tangkap atau KPUPT. Zona perikanan tangkap adalah ruang wilayah laut yang dialokasikan untuk kegiatan penangkapan ikan dalam skala kecil, modern, dan skala besar. Untuk subzonanya dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama subzona perikanan tangkap demersal, yang kedua ada subzona perikanan tangkap pelagis, dan yang ketiga ada subzona perikanan tangkap pelagis dan demersal. Kawasan ini diarahkan berdasarkan 8 NLP yang terdapat di Aceh dengan luas area seluas 3.909.148 hektar yang tersebar di Kota Sabang, Banda Aceh, Lok Seumawe, Pidi-Pidi, Aceh Singkil, Simauleu, dan lain-lain. Salah satu kawasan perikanan tangkap di Provinsi Aceh yang sangat strategis terdapat di Kabupaten Simeuleu. Simeuleu merupakan salah satu pulau terdepan Indonesia di Samudra Hindia dengan luas wilayah 1.838,9 km persegi. Sebagian besar wilayahnya terletak di 0-300 meter di atas permukaan laut dan sisanya merupakan daerah bukit dengan kemiringan 18 derajat. Kabupaten Simeuleu merupakan gugusan kepulauan sebanyak 147 pulau dengan 3 pulau berpenduduk. Nah, ini untuk gambar dari Pulau Teupah yang berada di Provinsi Aceh. Selanjutnya ada zona pergeraman yaitu KPUG. Zona pergeraman adalah zona yang diperuntukkan bagi kegiatan yang berhubungan dengan praproduksi, produksi, pasca-produksi, pengolahan, dan pemasaran garam. Aceh memiliki zona pergeraman seluas 116,86 hektar. Tujuannya adalah untuk menyediakan ruang bagi kelangsungan mata pencarian usaha pergeraman sebagai penggerak ekonomi di Provinsi Aceh. Provinsi Aceh memiliki daerah penghasil garam dengan produksi garam rata-rata setahun mencapai 11.000 ton. Saat ini sentra garam di Aceh tersebar di 8 kabupaten, 30 kecamatan, 38 mukim, dan 56 gampong. Dengan jumlah petani garam sebanyak 106,67 jiwa. Jadi ini adalah desa untuk petani-petani di Provinsi Aceh. Ini contoh petani garam di Provinsi Aceh. Yang terakhir ada zona energi atau KPUE. Zona energi adalah wilayah yang digunakan sebagai penghasil atau pengelolaan energi besar. Energi di wilayah pesisir diperbolehkan untuk dilakukan instalasi pembangkit listrik. Adapun arahan penetapan zona energi di Aceh meliputi 2 daerah yakni Kabupaten Nagan Raya dan Aceh Barat dengan luas 304,29 hektar. Nah, ini untuk gambar Kabupaten Nagan Raya, ada gambar PLTU pada Kabupaten Nagan Raya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan dan terima kasih.